Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi. Kita masuk ke materi pertemuan 6 dan 7 sebelum UTS, mata kuliah menuju pemasaran. Jadi pada pagi ini karena Pak Selaki sudah selesai masuk, maka bagian saya masuk dulu. Saya masuk sampai UTS. Setelah UTS pertemuan 9 baru nanti dilanjutkan oleh dosen berikutnya ya. Nah, nanti kalian UTS nanti dari saya sudah dikasih oleh mereka sekarang mata kuliah, sehingga nanti kalian tolong perhatikan dua materi itu lah. Jadi satu materi tapi dua kali pertemuan, cuman saya pakai satu video supaya apa kalian bisa langsung setengah-setengah separuh ya. Oke. Nah, pada pertemuan 6 dan 7 ini tujuan perkuliahan kita adalah yang ada masuk dapat memahami konsep perencanaan strategis, kemudian pengembangan strategi, kemudian strategi pertumbuhan dan penyusutan, dan kemudian kerjasama dalam PKP. Oke. Nah, sudah kawan kita lihat. Oke. Nah, rencana strategi itu kan, kalau strategi itu kan cara kita mencapai tujuan tuh. Cara kita mencapai tujuan. Nah, rencana itu seperti kita belajar di rencana bisnis kemarin itu mirip. Jadi persiapan sudah kita lakukan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau rencana sendiri itu kan persiapan awal untuk mencapai tujuan, sedangkan strategi itu cara mencapai tujuan. Sehingga rencana strategi itu yang persiapan kita untuk mempersiapkan cara kita untuk mencapai tujuan. Nah, jadi lebih ringkasnya itu yaitu, jadi rencana strategi itu adalah rencana-rencana yang kita sudah siapkan. Jadi serangkaian rencana yang sudah kita siapkan yang berisi itu apa-apa yang harus kita lakukan dalam punya organisasi, baik itu usaha, terutama usaha, untuk mencapai tujuan. Itu jadi rencana strategi itu berisi itu. Jadi kayak kalau misalnya nanti kalau contoh realnya itu nanti kalian di mata kuliah rencana bisnis itu kan ada business plan. Nah, itu tuh rencana strategi kalian itu salah satu contoh realnya itu. Jadi nanti diputuskan di situ apa yang harus kalian lakukan di situ. Jadi itu akan tertuang di situ. Jadi apa yang harus kalian lakukan secara di bagian-bagian dalam perusahaan, bagaimana kalian memasarkan kalian punya produk, bagaimana kalian bagaimana kalian mengatur keuangannya, bagaimana kalian mengatur produksinya, dan hingga mengatur sumber daya manusia yang akan mengerjakan itu, hingga manajerialnya itu kalian harus sudah punya di dalam rencana bisnis itu. Jadi nanti tujuan akhir dari mata kuliah rencana bisnis yang kemarin itu yang sudah selesai tinggal UTS itu adalah tuh nanti kalian harus setiap kelompok punya business plan. Nah, business plan itu salah satu contoh dari rencana strategis yang di situ ada membuat perencanaan apa yang harus kita lakukan yang sistematis, menyeluruh dan terukur dalam ketong punya usaha itu, sehingga ketong bisa terarah untuk mencapai tujuan. Nah, rencana strategis ini biasanya itu dibuat oleh yang punya pemimpin. Ya, kalian ingat yang kalian ingat ini yang segitiga, kalian ingat yang segitiga terbalik begini toh? Nah, yang ini yang buat rencana strategis itu yang itu mereka ini pimpinan dalam hal itu kalian yang punya usaha, itu kalian yang buat, karena kalian yang punya, pertama tuh karena kalian yang punya uang gitu, kalian yang punya usaha itu, sehingga kalian harus mengatur tuh arahnya kemana itu kalian lakukan. Atau kalian yang punya tapi kalian merekrut orang yang sudah jago sebagai bos di situ untuk melaksanakan perencanaan kalian dan juga sekaligus mengeksekusi perencanaan kalian. Tapi dengan harusnya tuh dengan nilai utama adalah keinginan kalian. Jadi seperti yang dalam materi
budaya organisasi yang kemarin, budaya organisasi itu kan timbul dari visi dan pemikiran pimpinan toh. Nah, di sini juga sama. Rencana strategi sebuah usaha kalian tuh harus berdasarkan keinginan kalian. Usaha kalian mau kemana itu berdasarkan kalian punya visi, kalian punya keinginan. Kalau kalian mau buat usaha abon, kalian mau buat abon tuh sampai mana? Jadi abon hanya jual di pasar saja, atau target kalian tuh nanti harus diekspor. Nah, berarti itu bakal kalian harus buat perencanaan strategis ke situ. Nah, perencanaan strategis ini juga dia bisa dibagi berdasarkan beberapa tahap. Ya kalian ingat yang waktu materi yang perkembangan karakter yang akronim SMART itu yang SMART. T-nya tuh kan adalah time bound kan, jadi itu ada situasi waktu. Nah, strategi juga tuh bisa dibagi berdasarkan waktu, 1 tahun atau 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun gitu. Jadi rencana strategi yang baik adalah tuh dia bisa lebih terperinci dan adaptif. Jadi itu dia respon terhadap perubahan lingkungan, sehingga dia lebih baik ke depan. Sehingga ketemu punya usaha ini bisa lebih baik. Jadi ketika ada perubahan di pasar, di lingkungan kayak sekarang corona, dia bisa menyesuaikan secara lebih fleksibel. Dan sudah ada di rencana itu. Jadi kita buat rencana tuh misalnya rencana ada di bagian ya, kalau ada terjadi musibah bencana, kita harus bagaimana? Nah, itu kita harus sudah dipersiapkan sejak awal. Persiapannya tuh ada di bagian rencana strategis ini. Oke? Nah, kemudian tujuan tujuan rencana strategi sendiri adalah untuk mencapai ya pastilah keuntungan sebesar-besar ya tuh. Jadi sebentar. Jadi tujuan ya itu pasti untuk mencapai keuntungan sebesar. Jadi kalau kita tuh buat bisnis plan, terus buat rencana usaha yang baik, kan tujuannya adalah bukan sekedar keuntungan atau seru gitu. Nah itu jadi tuh ketika kita buat secara detail dan secara komprehensif, jadi sudah mencakup banyak hal, termasuk mengidentifikasi dan memperhitungkan adanya musibah pandemi seperti ini, atau tiba-tiba ada perang, atau yang itu kalau di bisnis namanya itu force majeure. Sudah mempertimbangkan kondisi-kondisi force majeure, maka itu akan lebih enak ketika terjadi guncangan pada masa depan. Nah, untuk menghindari itu semua, maka kita sebagai pengusaha atau wirausaha yang baik itu harus mampu buat rencana strategis yang enak gitu, yang adaptif, responsif, yang yang usahakan tuh dia detail dan dia baik, sehingga akan lebih memudahkan kita dalam membuat usaha dan dalam menjalankan usaha dan dalam mencapai kita punya tujuan usaha gitu. Nah, untuk masuk ke perencanaan pemasaran. Jadi perencanaan pemasaran kita sudah bahas di materi yang bicara bisnis kemarin, kita dalami di sini. Jadi pemasaran yang berhasil itu terjadi. Jadi gini, kita menjual produk itu kan tujuan kita buat produk adalah membuat konsumen beli itu pasti sudah. Mau jasa atau barang, kita mau barang atau jasa, itu tujuannya adalah tuh mendapat keuntungan. Mendapat keuntungan itu bisa dicapai dengan cara konsumen beli itu produk. Simpel itu saja, sesimpel itu. Nah, itu jadi itu pemasaran, kita punya usaha untuk bagian pemasaran ini kan, bagian pemasaran kan tujuannya adalah membuat konsumen beli itu produk. Bagian pemasaran ini. Jadi bagaimana tuh konsumen harus beli itu produk. Bisa dengan cara kita cari tahu apa yang diinginkan konsumen, dan bisa dengan cara kita merayu konsumen, atau buat strategi pemasaran yang baik supaya konsumen beli. Nah, kita punya pemasaran ini berhasil kalau kita tahu apa yang diinginkan konsumen toh. Kalau konsumen kita tahu apa yang saya konsumen mau kursi, kita buat kembali meja, konsumen saya beli toh. Habis itu
ketika kita sudah tahu, misalnya kan di bagian sekarang di usaha-usaha tuh sekarang kan ada bagian riset and development, riset dan riset pasar. Nah, riset pasar ini tujuannya tuh biasanya tuh di dalam perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan bukan besar tapi yang sudah menengah ya, atau usaha kecil juga ada, sudah harus. Jadi usaha-usaha yang benar-benar serius itu biasanya tuh mereka sudah tahu apa yang diinginkan oleh konsumen, dan mereka akan berusaha untuk membuat barang itu. Kan tujuannya kan untuk membuat konsumen beli tuh. Jadi ketika lo sudah tahu itu konsumen mau apa, lo harus buat barang itu supaya konsumen beli. Nah, setidaknya itu kan mendekati idealnya lah. Ketika tidak mendekati ideal, maka tugasnya bagian pemasarannya lain untuk membuat konsep pengiklanan yang baik sehingga konsumen akan berasosiasikan apa yang dibutuhkan dengan produk yang dihasilkan oleh usaha itu. Jadi gini, kalau misalnya gini, di sini kan orang tahu kalau puri itu bergizi, tapi orang-orang tidak mau makan puri setiap hari atau sekali-sekali juga. Mereka lebih pilih ikan yang itu besar. Kalau di case ini kan, nah kalian bisa buat, misalnya kalian buat strategi buat konsep periklanan, advertisement, membuat bagaimana self pitching yang baik seperti ini. Kalian bisa membuat sebuah video atau sebuah vlog atau sebuah iklan di radio mungkin atau di sosial media tentang tingkat gizi dari ikan puri bagi anak-anak. Nah, itu ketika kalian bisa berhasil membuat itu dan merayu ibu-ibu, maka kemungkinan besar produk tentang ikan puri itu akan lebih laku. Misalnya tepung ikan puri atau ikan puri keripik ikan puri. Karena di dalam rumah tangga dimanapun juga, di khususnya di daerah di Indonesia dan sebagian besar negara dunia itu, keuangan keluarga itu dipegang oleh ibu-ibu. Sehingga ketika ketemu mampu persuasi ibu-ibu, apalagi untuk anak-anak kita, untuk anak-anak mereka itu akan lebih mudah. Nah, jadi karena di case ini kalau misalnya belum ada, jadi iklan seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian bisa membuat itu seperti itu, maka konsumen akan di case ini akan mau membeli produk-produk ikan puri secara lebih reguler. Tidak hanya pada saat musim atau pada saat ngidam, tapi memang secara reguler kali itu kan bergizi. Nah, gitu contohnya gitu. Jadi kita bisa buat barang, tapi kalau saya laku, kita bisa pakai iklan yang baik untuk bisa itu, asalkan barang itu memang berguna, ada gunanya tuh supaya ketemu. Nah, kemudian kan yang sekarang kan dalam proses yang setiap kali saya terangkan sesuatu, setiap kali saya sesuatu pasti ada ini input, proses, output, tambah outcome. Jadi ini output, ini proses, ini input, proses, output, outcome ini adalah kegiatan kita dalam usaha atau bagian pemasaran dalam menampung dan menyaring apa yang diinginkan oleh konsumen. Ini penting sekali. Ini apa? Untuk apa? Untuk kembali ke bagian atas sana, bawahannya apa yang diinginkan oleh konsumen. Terus buat misalnya produk A ini, terus tiba-tiba sampai sini pas sudah jadi, konsumen sudah beli, apa dengan konsumen bilang masih kurang di sini, maka kita harus sesuaikan lagi. Nah, ini kenapa setiap gini, kalian perhatikan setiap triwulan ada, setiap tahun produk-produk elektronik, produk otomotif harus ada produk, selalu ada produk baru. HP misalnya iPhone 7, 8, 9, 10, sekarang 9, XS, habis itu iPhone 11 dan lain-lain. Habis itu Samsung apa-apa, terus Vivo apa-apa, terus kemudian misalnya mobil Avanza apa GE, habis itu 2011, 2012, 2014, motor juga begitu toh. Jadi gitu karena apa? Mereka sudah menampung apa yang diinginkan oleh konsumen, outcome ini mereka sudah tangkap. Nah, gitu. Jadi ketika sudah tahu
Maka yang penting adalah kau wajib menjaga keinginan konsumen. Nah, kau jaga itu supaya konsumen tetap loyal di kau punya produk. Jadi ketika misalnya kau jual ikan kau jual ikan, contohnya kau jual ikan di pasar. Kau punya lapak itu bersih sekali, kau senyum selalu. Kalau ada yang kurang, kau tambah sedikit. Kalau ini kalau misalnya kau yang salah, kau marah-marah. Nah, dan apa yang dengan konsumen, misalnya ikan apa tuh selalu segar. Nah, itu ketika kau lakukan itu secara konsisten, maka konsumen akan selalu loyal dengan orang. Karena apa? Konsumen yang mau adalah tuh dia nyaman dalam membeli. Apa yang dia beli ada, harganya pas, dan juga dia merasa nyaman di situ. Nah, jadi gitu. Jadi pernah kita melakukan penelitian. Jadi kita sudah selesai lagi melakukan penelitian tahun 2017 atau 2017 awal 2016 akhir. Itu tentang kondisi tiga prioritas pasar basah. Pasar basah itu ada pasar yang menjual produk-produk segar. Pasar istilahnya wet market. Nah, jadi di situ kita juga menemukan bahwa menjaga keinginan konsumen yang membeli ke pasar itu berkaitan dengan kondisi di pasar itu. Jadi tadi kebersihan lapak, kualitas produk, dan cara kita berinteraksi dengan konsumen, pelanggan yang beli. Ketika itu yang kita jaga, maka biasanya tuh konsumen akan kembali ke situ dan kita menjadi akrab dengan konsumen itu. Sampai kita tahu konsumen itu punya nama, konsumen itu punya rumah di mana, sampai kalau ketemu di jalan tuh kita bisa akrab, dan mereka akan sangat sangat terbuka dengan ketong, sangat nyaman deh ketong. Oke? Nah gitu. Jadi ketika ketong kalau nanti kalian sudah buat produk di bagian TKW sana, kalau kita jadi praktikum seperti itu, maka kalian punya produk laku kalau kalian mampu menjual dengan baik. Untuk menjual itu maka kalian harus tahu apa yang diinginkan konsumen, kalian buat apa yang diinginkan konsumen, kalian mengirimkan membuat sehingga produk yang kalian buat itu bisa dapat disalurkan dengan lancar ke konsumen. Kemudian setelah itu kalian harus menangkap itu ya, outcome itu apa yang dilihat oleh konsumen, apa yang kurang-kurang di situ. Nah, yang kurang itu kalian buat itu supaya apa? Menjaga konsumen kalian untuk setia dengan kalian punya produk. Oke? Nah, 5 inilah yang masuk dalam sebuah perencanaan pemasaran strategis. Nah, karena itu, jadi kalau nanti kalian punya kan saya sudah sebut di mata kuliah perencanaan bisnis yang bagian pemasaran itu kan, kalian harus buat strategi yang segmentasi positioning targeting itu harus dengan baik dan benar, supaya kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Ketika apa yang kalian lakukan, maka itu akan lebih efisien dan efektif. Karena dalam bisnis itu, ketika kita punya penjualan tidak terlalu meningkat secara konstan, maka kita biaya itu harus tuh selalu minimum dan stagnan di situ, tidak boleh selalu naik. Nah, untuk tidak boleh selalu naik, maka kita punya rencana tuh harus dia efisien dan efektif, sehingga tidak ada biaya-biaya tambahan dalam pemasaran kah, produksi kah, atau SDM kah, atau gitu. Oke? Nah, saluran distribusi ini itu kan tadi kan di bagian ketiga itu kan, yang poin ketiga itu kan menyalurkan ke konsumen tuh. Jadi ketika tuh produk, kau sebuah produk tuh, kau harus produk itu sampai di konsumen. Ada yang kau hanya jual di pasar, konsumen beli, tuh itu berarti cuma distribusi cuma satu saja dari kau langsung ke konsumen. Tapi ada juga yang jual ikan, tangkap di Selayar, jual di konser, nanti orang konser bawa ke pasar. Nah, berarti kan dia punya saldo distribusi kan ada 3 tuh. Nah, jadi 3 tingkatan. Jadi itu dari nelayan ke papan distributor ke konsumen. Nah, itu tuh supply chain itu, rantai pasok. Nah, saldo distribusi ini, berarti saldo distribusi ini adalah tuh aliran transfer barang dari ketong ke konsumen. Nah, aliran transfer barang dari konsumen ini bisa panjang dan bisa pendek juga, dan bisa lewat banyak orang, dan bisa lewat satu orang saja.
atau dan bisa makan waktu lama dan juga bisa makan waktu cepat. Contohnya kalau kita kirim barang ke Surabaya kan lama tuh. Malah di sini pun tidak langsung kita kirim karena harus verifikasi, tunggu antrian kontainer sampai di Surabaya, tunggu belum langsung kasih turun karena harus tunggu parkiran tunggu antrian lagi, pas turun harus diturunkan juga berdasarkan nomor urut juga, jadi lama toh. Nah dibandingkan dengan kita bawa sendiri lewat misalnya pesawat, ada juga yang saya ekspor misalnya bawa mutiara dengan tas langsung ke Cina toh, gitu. Nah itu saluran distribusi secara lebih sederhana. Kalau dari secara saya satukan secara teori, yaitu itu tadi. Jadi saluran distribusi itu adalah rangkaian transfer barang yang kita jual ke konsumen yang beli kita produk. Nah, gitu. Jadi barang dan jasa atau barang bisa produk atau jasa. Produk barang atau jasa. Oke. Nah, saluran distribusi ini itu adalah tujuannya adalah itu memang sih, kalau kita bisa membuat distribusi dengan baik maka kita keuangan kan lebih lancar toh. Jadi ketika kita buat produk langsung dijual kan ada pemasukan toh, biaya kita keuangan bisa langsung di cover oleh pemasukan yang kita dapat. Nah saluran distribusi ini ada saluran komplementer dan saluran kompetitif. Jadi komplementer tuh, kalau komplementer tuh kan kalian kan kata-katanya kan berarti kan kalau bahasa Inggris itu kan komplementer berarti dia sebagai pelengkap toh. Jadi saluran pelengkap contohnya gini, kau bisa jual langsung ke bisa nelayan bisa jual langsung ke pasar, tapi juga dia bisa menggunakan dia punya saluran distribusi lain, misalnya dia pakai papan lele misalnya. Itu juga, tapi dia punya saluran distribusi utama atau kompetitif itu adalah dia langsung, jadi saya bapak yang tangkap istri dia jual. Tapi kalau saya bakal juga bapak yang tangkap istri bawa kembali ke konser supaya bawa kembali di pasar. Nah ya itu kan kalau yang langsung itu dan yang dia lakukan secara setiap hari itu disebut saluran kompetitif. Kalau yang dia aja sebagai pelengkap, dan kalau misalnya diambil ketika ada sesuatu yang salah dengan ketong atau ya saya ketong lagi sibuk, nah itu saluran komplementer. Oke. Nah selain bagi memperlancar keuangan, dia sebagai alat komunikasi, betul. Karena gini contohnya ketika begini ketong misalnya pakai saluran ini yang 3 tuh, jadi ketong tangkap, ketong jual ke ketong bawa ke konser, ketong jual konser, nanti konser bawa ke pasar. Nah orang di konser ini bisa jadi ketong penghubung informasi apa yang kan abis ini harga yang di pasar tuh bagaimana, kondisi di pasar tuh ada ikan apa saja banyak, itu kita bisa tahu dari saluran distribusi ini. Jadi semakin banyak tuh punya tingkatan. Contohnya gini, ada yang tangkap di besar sana, terus dia bawa ke Rat, dari Ratu bawa ke misalnya Satehan bawa ke pasar. Contohnya itu ini contoh sana. Nah orang Rat sana bisa tanya, orang sana bisa tanya nih, orang di Satehan ini apa yang dibuka oleh pembeli di pasar sana. Sekarang ada ikan apa saya banyak. Nah dari situ maka mereka bisa menginformasikan ke sana, ke besar sana, bikin uat sana kan sana tuh, supaya kasih tahu ikan ini lagi ini nih, kalau banyak ini akan harga bagus. Nah itu baru kita bisa lanjutkan. Oke gitu. Nah yang ketiga itu sebagai ya sudah pasti distribusi. Soal distribusi itu kan untuk menjual produk tuh. Jadi ini kan fungsi utamanya lah untuk menjual produk. Ya. Nah ada cara strategi sini dilakukan ya tadi, yang ada 5 faktor itu yang di slide kedua itu slide ketiga 4 yang ada 5 faktor itu yang memahami keinginan konsumen dan itu sampai menjaga konsumen sebagai setia dengan produk itu. Cara itu kan faktor-faktor itu kan peran penting dari cara strategis. Nah dari cara strategis itu kemudian dilakukan harus berdasar pada 3 area kunci ini. Yang pertama adalah harus mengelola aset perusahaan. Jadi kita punya rencana strategis ini harus berdasarkan kita punya aset dalam perusahaan itu sebagai investasi. Jadi gini, kita boleh pakai kita barang-barang ini untuk kepentingan lain selain kita punya usaha. Sederhananya itu dulu paling gini. Jadi jangan misalnya kita punya kompor kembali buat apa misalnya kita
punya modal untuk kayak selanjut lagi dipakai buat apa lagi gitu, sehingga itu sebagai alat investasi kita punya usaha itu adalah sumber-sumber uang itu, dan jangan kita gunakan supaya barang-barang lain. Jadi ketika kita punya rencana so ada alat itu kan masuk dalam rencana itu juga, itu harus tetap kita gunakan untuk itu. Jadi kapasitasnya seberapa banyak digunakan, berapa hari, berapa kali dalam sehari, kapasitasnya itu kita harus laksanakan itu. Jangan karena 5 kali sudah ketemu 3 kali sah, 2 kali ketemu pakai buat apa di rumah sana, itu tidak boleh. Nanti kita akan tidak sesuai dengan rencana tuh. Jadi kita susah untuk itu. Kemudian rencana itu kan ada tahap tuh. Jadi yang bagian keuangan nanti kan dari Bu Isu nanti di bagian rencana itu kan kita berprediksi keuangan tuh. Nah itu keuangan itu nanti kita bisa proyeksi kita keuntungan. Lah harusnya kita dengan itu biaya sebesar ini kita keuntungan seberapa banyak. Nah ketika itu sudah jadi lah kita bisa mengontrol. Kita punya rencana ini penjual keuntungan 1.000, tapi kenapa kita cuma dapat 800? Apa yang kurang ya? Oh ternyata kita biaya produksi lebih tinggi, atau kita belum mengcover biaya ini. Gitu. Jadi kita bisa sebagai rencana itu sebagai sarana mengontrol kita punya target dan kita punya kondisi real di lapangan ketika terjadi. Oke. Nah, kemudian rencana itu ketika kita sudah tahu gitu, seperti tadi saya bilang tuh, kita target 1.000 tapi dapat 800. Ternyata tuh kita belum mengcover biaya ini, dan juga kita belum target pasar yang sana, sehingga penjualannya kurang. Maka rencana berikutnya kita bisa revisi sesuai dengan itu, sehingga tadi tuh kita bisa berlangkap apa dengan konsumen sampai kita menjadi konsumen untuk kita itu produk. Nah maka kita revisi itu punya rencana sesuaikan dengan kondisi yang ada, supaya kita berencana tuh kan saya bilang tuh rencana tuh harus dia adaptif, responsif tuh, sehingga dia bisa enak ketika ada apa-apa tuh kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada tuh gitu. Jadi rencana strategis harus didasari pada atau harus kita pegang 3 faktor ini untuk bisa membuat rencana strategis yang baik. Nah kemudian ini tahapan sebuah perencanaan tuh. Jadi perencanaan duluan, perencanaan dulu, kemudian dilaksanakan, kemudian dikontrol tuh pelaksanaan ini agar sesuai dengan rencana atau tidak. Nah perencanaan ini, dalam perencanaan tuh ada ini tuh kalau dalam perusahaan idealnya perusahaan konglomerasi tuh, jadi ada di bagian korporasi, ada bagian divisi, ada ini kan SBU nih, strategi SBU SBU. Jadi ada bisnis plan dan produk. Nah kalau diketahui yang usaha-usaha mikro ini, kita fokus ke sini nih, produk planning ini dan bisnis planning dan produk planning. Kita mau misalnya sekarang kita mau buat tepung ikan puri toh, ikan puri. Kita putar target ini, kita akan ekspor, kita punya tepung ikan ini ke luar negeri. Nah sekarang ini kita hanya punya modal misalnya 1 juta. Oke, 1 juta ini, 1 juta ini, toh, 1 juta ini, kita akan menyusun kita rencana dalam 6 bulan pertama apa yang harus kita lakukan, dan juga kita harus menetapkan dari pertama kali kita punya usaha nih sampai kita punya target menjadi eksportir tepung rumput laut ini, tepung ikan puri ini berapa lama? Oke, kita tetapkan 5 tahun. Nah tahun pertama nih kita harus buat apa? Oke, setelah 6 bulan kita harus cari supplier bahan baku yang tetap dan bagus, yang stabil. Kemudian kita harus mulai menetapkan dia punya kebutuhan. Oke, nah itu kita bisa, karena misalnya kita uang cuma 1 juta, maka kita butuh 10 juta, berarti masih kurang 9 toh. Nah kita bisa kalau benar-benar kita lihat dan kita punya rencana yang baik, saya kita ini tahu buat, kita butuh karyawan 2, kita sudah tahu tempat sudah ada atau belum ada, atau meskipun belum ada, kita sudah tahu apa yang kita butuhkan. Nah kurang 9 juta itu kita bisa pinjam. Nah pinjam di bank atau di CU, kemudian kita
laksanakan kau punya usaha itu 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan pertama kau evaluasi apakah kau produk ini bagus atau tidak atau mana. Nah, sudah ketika itu kau sesuaikan lagi tuh kau rencana 6 bulan berikutnya, kemudian 6 bulan berikutnya lagi sampai kau bisa tes ketemu produk ini di lab supaya dia mendapat sertifikasi di lab. Setelah itu sudah kau mulai memberikan kau punya kapasitas. Nah, yang penting itu adalah tuh kau harus konsisten dalam kualitas kuantitas sehingga konsumen tuh dia tahu kau ada di situ, dan juga kau harus mampu membuat iklan, mencari pasar yang baik sehingga konsumen mau beli tuh produk itu secara lebih konsisten, sehingga kau punya target yang ekspor itu bisa tercapai. Nah, itu kalau pakai ya business planning dan product planning. Kemudian ketika pelaksanaannya, ketika sudah laksanakan saya rencana per 6 bulan sampai 5 tahun itu, ketika sudah laksanakan kau tuh harus siap untuk evaluasi itu supaya kau tuh target ini bisa tercapai. Karena sama tahu gini, kau tuh maju ke saya, kau tuh boping, kau tuh saya contohin, kau tuh udah begal lurus begini tuh, tapi sampai di sini kau tuh belok ke bawah sini. Oh, langsung kau tuh harus ada evaluasi sini, maka dia balik sini lagi. Selama begini kau dia balik sini lagi, no? Akhirnya kau tuh harus evaluasi lagi, baru dia balik sini lagi. Jadi itu memang kau punya rencana tuh kan kau tahu apa yang terjadi ke depan. Bahkan rencana itu harus selalu dikontrol, dikontrol dan dilaksanakan. Yang pertama tuh harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten. Kemudian harus selalu dikontrol dan tidak boleh keras kepala. Keras kepala boleh, itu prinsip, tapi tidak boleh keras kepala dalam artian bahwa ini kau tuh rencana gini jadi begini sudah. Kalau saya mati sudah pasang saja. Jangan. Kau sebagai bisa harus kan kalau seperti yang di batu kuliah pengembangan karakter kan ciri-ciri wirausaha itu kan dia harus kuat, kerja keras, pantang menyerah apa tuh. Jadi harus begitu. Benar sudah silakan. Nah, setelah dikontrol, setelah apa kau tadi supaya kau revisi akal supaya dia dapat tercapai itu di target 5 tahun itu. Nah, kalau di sini kita masuk ke ini kan contoh perusahaan konglomerasi tuh. Jadi konglomerasi contoh seperti perusahaan ini MNC Group tuh, yang ada grup-grup itu, Media Group, Viva Group tuh, kemudian Medco Group. Nah, itu berarti Trans Group, Transcorp. Jadi perusahaan-perusahaan yang punya usaha banyak, dan usaha itu saking besarnya dia bisa berdiri sendiri. Contohnya itu kan Trans TV kan dia berdiri sendiri, tapi dia tetap dalam perusahaan induk. Nah, itu tuh contoh perusahaan korporasi. Nah, perencanaan korporasi itu kan dia kan paling atas tuh, kan korporasi itu kan dia paling atas ini. Nah, tugasnya dia tuh buat ini nih, visi misi tujuan. Kan kalau konglomerasi itu begini, ini kan dia ini contoh ini kan MNC Group toh. Nah, di sini toh ada RCTI atau di sini tuh ada TV, sini ada radio, sini ada perbankan dan lain-lain toh. Jadi di bank itu juga kan ada bank MNC. Ya, radio juga dong, punya radio paling banyak sekali, sekitar berapa ratus radio. Terus TV juga ada berapa juga, ada TCTI, Global TV, ada MNC, ada produk lagi saya The Vision tuh. Nah, gitu. Jadi ini tugasnya korporasi ini atau CEO ini, tugasnya CEO ini toh, tugasnya CEO ini dia membuat ini visi misi seluruhnya. Dia buat visi misi, dia buat visi misi ini, dia buat visi misi ini dan ini tuh kalau ini tuh visi perusahaan. Kalau TV dan radio itu tuh SBU, bisnis unit, strategi bisnis unit. Kemudian dia juga buat strategi di bawah sini, bagian pemasaran bagaimana, bagian keuangan bagaimana, sini bagian SDM bagaimana. Masing-masing ini punya bagian itu. Nah, gitu. Jadi tuh tugasnya bagian korporasi itu dia yang membuat strategi semua. Itu ya gitulah, dia buat semua. Sampai dia semua lah dia buat strategi, dia buat strategi perusahaan, SBU-nya,
dia bagi-bagi sumber daya dalam SBU ya sampai dia target uh, keuntungan dan peluangnya ya. Nah kemudian SBU nya itu kalau yang kan kakak tadi kan tadi kan dia di situ SBU kan di sini tuh di bawah sini tuh yang itu. Nah yang ini dia membuat produk gitu, jadi dia contohnya RCTI dia buat konten apa saja, konten apa saja diinginkan oleh konsumen atau penonton. Hah? Jadi itu kalau yang korporasi tuh dia yang buat rencana semua, yang paling atas ini dia. Kalau yang ini kan dia buat rencana semua. Lah ya, yang ini nih dia buat ini nih. Kalau kalau yang ini tuh dia buat ini. Nah, jadi ini dia buat. Kalau yang ini dia tentukan ini harus buat apa. Lah yang ini dia harus buat produknya ini apa supaya dia. Kalau yang ini dia menentukan ini harus buat apa. Nah yang ini harus buat produk apa secara real sehingga ini punya visi dan rencana tuh ter, uh, ter, terlaksana. Nah, jadi ketika ini kan dibagi tuh Global TV itu TV anak muda, MBS itu TV orang-orang kelas bawah, LCD itu TV umum tuh. Nah maka TV umum maka kalau LCD harus berproduk apa, harus membedakan diri dengan produk-produk dari ya acara dari Global TV dan MNC. Nah itu tujuan dari SBU nih, batas produk. Kemudian pasar itu dia berproduk apa supaya penontonnya tuh target penontonnya tuh tercapai, segmentasi penonton tuh gitu. Nah ini contoh yang saya pakai lah. Jadi jadi kalau misalnya di MNC itu kan kalau kalian perhatikan kan, kalau ini kan contoh ini saya pakai contoh MNC supaya konsisten tuh. Kalau di MNC itu kan kalau kalian perhatikan tuh dia tuh biasanya dia tuh kan punya acara tuh kan kadang-kadang sinetron yang kayak dari Indonesia yang kayak sedih-sedih, kayak ceritanya terlalu live lah tuh. Nah itu karena segmentasinya tuh itu dia targetnya tuh orang-orang yang ya sukanya begitu, dan tujuannya adalah tuh apa, kalian terhibur dengan kalau kalian belum tahu kayak begitu MNC saja gitu toh. Kalau dulu kan Global TV kan acara musik, sekarang kurang toh, tapi lebih ke anak-anak atau anak muda apa tuh, jadi ke Global TV. Tapi kalau yang umum dan yang top SCTI toh, supaya misalnya kalian nonton apa ya, tukang ojek pengkolan apa tuh, nah itu gitu supaya kalian, jadi tuh mereka punya nilai dan target tuh sesuai dengan mereka produk yang dihasilkan. Kemudian untuk mengukur peluang pasar, jadi mengukur peluang pertumbuhan perusahaan. Jadi ketemu gini, peluang pasar tuh terkait dengan ketemu punya pertumbuhan perusahaan. Ketika usaha lah, ketika ada peluang di sana maka ketemu gini ya, ada kemungkinan untuk maju. Tapi ketika tidak ada pasar di situ, maka lebih baik ketemu cari usaha yang sesuai dengan pasar itu, atau ketemu cari di daerah lain lah yang ada potensi pasar di situ. Nah untuk itu ada 4 pendekatan. Yang pertama itu pertumbuhan intensif, pertumbuhan dengan integrasi, pertumbuhan dengan diversifikasi, dengan pertumbuhan dengan investasi. Nah pertumbuhan intensif ini kita pakai ya penetrasi pasar tuh yang saya sudah singgung di pelajaran bisnis kemarin. Jadi yang get reporter toh, yang diversifikasi, produk oriented toh, jadi atau segmentasi. Jadi kita seri SPT. Jadi itu kita sudah tentukan kita punya ini apa, segmentasi di mana, kita punya posisi kita produk apa, kita sudah targeting kita punya konsumen apa, kita punya produk itu, lalu kita masuk ke pasar itu. Jadi kita batasi pasar di situ. Itu kan kayak kondisi ini saja lah, ketika kita buat apa tepung rumput laut atau tepung puri, kita langsung jual saja. Karena sini kan belum ada saingan terlalu banyak, kau langsung jual saja. Kalau yang integrasi itu gabungan, adalah gabungan kayak gini. Kalau backward berarti kau menggabungkan, kau punya
supplier. Jadi kau akuisisi kau supplier. Artinya bahwa gini, kalau kau buat tepung rumput laut, bahwa kau ini beli atau kau buat kau punya tempat budidaya sendiri. Itu kalau backward. Tapi kalau forward, kau juga beli kau punya kau buat kau hanya buat kau buat dia toko di pasar. Jadi kalau backward tuh artinya tuh ke belakang, forward tuh artinya ke depan. Kalau ke depan artinya bahwa ketika kau buat tepung rumput laut, maka kau buat di toko di pasar atau di mana saja. Tapi kalau misalnya ke belakang, maka kau kalau membuat produk kau harus punya tempat budidaya rumput laut. Tuh, jadi ke depan. Tapi kalau diversifikasi, maka kau kalau buat rumput laut, kau tidak hanya buat tepung aja, kau buat jelly, kau buat minuman. Jadi dia berbagai macam dia punya itu. Supaya apa? Konsumen kalau dia suka rumput laut, dia bisa beli. Kalau dia suka tepung, dia bisa beli jelly. Kalau saya suka tepung, jadi dia bisa beli minuman toh. Supaya ya kau kasih tahu apa nih konsumen, jadi kau karena konsumen kan pikirannya berubah toh. Kau hari ini bawa ini tapi bisa dibawa, jadi kau harus bisa mencakup semua supaya kau beli produk. Kemudian divestasi ini tadi kalau misalnya kau mulai kau perhitungan di biaya terlalu tinggi, maka kau mulai kau punya produksi kah, atau juga alat satu kah, karena tidak terpakai misalnya tuh. Contohnya tuh karena konsumen hanya mau 10 atau punya kapasitas 20, tapi sudah karena dia biaya perawatan mahal, maka kau jual tuh alat satu supaya jangan ada biaya perawatan alat itu toh, supaya jadi dia juga ada peisutan toh. Nanti kan kau rugi. Karena itu sampai kau punya permintaan dia meningkat, baru kau pengadaan alat lagi supaya sesuai dengan kau punya alur keuangan toh. Nah, itu. Nah, yang SBU tadi itu SBU ini dia mulai dari kita tadi kan visi itu, kemudian dia lihat dia punya dalam diri kemampuan, kemudian dia buat tujuan strategi sampai dia punya pelaksanaan dan kontrol. Jadi sampai seperti itu saja lah input, proses, output, outcome. Jadi di sini tuh input adalah tuh ini dia punya dalam diri adalah tuh dia perencanaan institusi ini dia mulai dengan visi misi dari bagian atas, dari bos, CEO. Maka dia mengolah dalam diri dia lihat dia kemampuan bagaimana, dia lihat dia punya pasarnya bagaimana, baru diproses ini. Dia mulai proses, dia punya tujuan apa semua tuh tak. Setelah itu maka dilaksanakan. Habis itu dia outcome ini gitu. Jadi ini dia punya output ini dia punya outcome, ini punya proses, dia punya input. Jadi kira-kira sederhana itu. Jadi itu setiap apapun perencanaan itu harus ada input, proses, output, dan outcome. Oke? Jadi saya sudah ulas pada berikutnya, pada slide sebelumnya. Jadi perencanaan bisnis ini jadi misalnya kalau kalian dalam sebuah perusahaan, ya kalau saya sudah bayangkan kalian direktur SCT misalnya tuh, SCT. Jadi tapi direktur SCT itu masih di bawah lagi saya Haritano tuh sebagai direktur utama MNC Group. Nah, jadi itu ketika Haritano sudah bilang kamu harus buat ini, maka kau ambil itu sebagai sumber untuk menentukan kau punya arah ke depan. Arah ke depan ini misalnya kau mau sebagai saluran olahraga. Kau lihat kau punya semua ada nih, tapi kau kurang bumbu acara bagi olahraga. Sudah kau menarik olahraga, terus kau buat dia punya kontrak untuk dengan misalnya bola TV supaya membeli produk-produk Liga Champions dan lain-lain. Lalu kau laksanakan itu. Setelah itu baru kau feedback ini kembali ke sini lagi, apa yang kurang, apakah iklannya kurang atau iklannya kebanyakan atau terlalu kurang, atau memang harus durasinya diperpanjang supaya ada iklan banyak. Kan itu harus oke. Kemudian strategi aliansi ini misalnya kau kalau misalnya ada uang, misalnya kau sekarang buat tadi itu kau buat usaha cuma 1 juta, kau bisa mencari partner. Jadi partner dia misalnya, jadi dia hanya bantu bisa beli uang atau tempat atau alat toh, supaya apa mudah kau punya usaha dan target supaya tercapai toh. Nah aliansi itu tadi tuh berdasarkan produknya toh.
Ya tadi sebenarnya tuh kalau misalnya kau buat teh rumput laut, maka tepung rumput maka kau bisa beraliansi dengan itu petani rumput laut. Atau kalau misalnya kau buat teh tepung ikan puri, kau bisa beraliansi dengan orang satean supaya mereka bisa ini, atau orang Selayar kan supaya kemudian aliansi berdasarkan promosi tadi tuh, jadi kau bisa pakai saya apa tuh aplikasi marketplace-nya AGP misalnya untuk jual tuh produk bisa toh, jadi kita bisa pakai itu, jadi dia sebagai promosi toh supaya ini. Kemudian aliansi berdasarkan logistik ya sudah, saya tuh saya kalau kau di Selayar tuh kan saya kan ada bumbu apa tuh, trek bumbu, kau tuh bisa pakai itu sebagai kau punya uh, apa alat untuk transfer atau logistik ini itu produk ya, jadi gitu. Dan juga dari harga ya sudah atau bisa main dengan apa papa lele itu, jadi gitu. Jadi ini semua tuh, ini tuh kalau ini semua tuh bisa kau pakai semua nih, sebisa boleh salah satu, boleh salah dua, boleh salah tiga, atau semuanya bisa. Lebih dari itu semua atau oke lah. Cuma gini, kalau semakin banyak kau pakai ini, maka di biaya yang kau akan juga semakin banyak. Oke, jadi harus hati-hati tuh. Nah ya ini. Nah inilah sudah ini kemudian kita sampai di bagian akhir pertemuan ini. Jadi untuk ringkasan seperti ini, jadi perencanaan strategis merupakan rencana yang membuat tindakan dan kegiatan berdasar yang dibuat oleh pimpinan puncak, kemudian ini diproduksikan oleh seluruh jajaran. Jadi ketemu sebagai pemilih, ketemu buat akal secara lebih detail, konsisten, ada periode waktunya, ada targetnya dan lain-lain, dan secara inilah ada adaptif dan responsif untuk dilaksanakan oleh semua orang dalam usaha itu. Nah, jadi itu untuk itu maka ya perusahaan dapat melaksanakan, misalnya kalau terus ada uang atau bisa melakukan integrasi, melakukan diversifikasi, atau bisa penetrasi pasar, atau bisa bisa aliansi juga untuk kerjasama kan sekali uang, jadi atau aliansi supaya ada apa pemodal atau integrasi. Kemudian kita bisa kemudian selalu distribusi juga penting dalam untuk usaha. Ingat, kita buat barang harus sampai ke tangan konsumen. Tangan konsumen itu juga biaya itu, jadi usahakan selalu distribusi itu harus kita kalkulasikan dengan baik supaya dapat berhasil. Nah, ini tugas ini kelompok tugas ini tugas individu. Jadi setiap individu ini seperti ini harus buat sebutkan produk yang pernah diproduksi oleh sebuah perusahaan. Kemudian perusahaan itu kemudian produk itu hilang. Nah, setelah kalian sudah sebutkan dua produk yang ada kemudian hilang, kemudian kalian jelaskan dengan produk apa dengan materi yang ketemu ini nih, kurangnya di mana, input, proses, output, dan outcome itu dia kurangnya di mana sehingga dia tidak melaksanakan tidak melanjutkan dia punya produk ini. Saya kasih contoh ya, kalian pernah ingat ini sih, BlackBerry. BlackBerry dulu top sekali tuh, HP BlackBerry dulu tuh. Waktu itu mungkin kalian masih SMA atau SMP atau SMP. BlackBerry sekarang kan tidak ada lagi. Masih ada tapi tidak banyak lagi. Sudah tidak kayak dulu lagi. Nah itu kenapa? Itu kalian jelaskan pakai konsep atau kuliah atau pakai rencana strategis ini. Oke? Tugas ini dikumpulkan 1 minggu setelah kita punya pertemuan ini. Oke? Ingat, nanti WA saja ya. Oke, kemudian hati-hati jangan kemana-mana, santai saja di rumah, jangan